Bayangkan suatu pagi, kamu bangun di Indonesia yang berbeda. Bukan karena benderanya berubah, tapi karena sejarahnya berbelok di satu titik kecil ratusan tahun lalu. Di sekolah, bahasa Inggris bukan sekadar mata pelajaran, tapi bahasa pengantar utama. Sistem hukum kita mirip India. Dan Indonesia mungkin tergabung dalam Commonwealth, sejajar dengan Malaysia dan Singapura. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Bagaimana jika Indonesia dijajah Inggris, bukan Belanda? Selama ini kita diajarkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama lebih dari 300 tahun. Itu benar. Tapi ada satu bagian sejarah yang sering lewat begitu saja. Antara tahun 1811 sampai 1816, Inggris pernah menguasai Jawa dan beberapa wilayah penting di Nusantara. Saat itu, Belanda sedang jatuh ke tangan Prancis akibat Perang Napoleon, dan Inggris mengambil alih Hindia Belanda sebagai bagian dari konflik global. Tokoh utama di masa singkat itu adalah Thomas Stamford Raffles. Nama yang sering kita kenal hanya sebagai pendiri Singapura, tapi perannya di Jawa jauh lebih besar dari itu. Dalam waktu yang relatif singkat, Raffles mencoba membongkar sistem kolonial lama yang diwariskan Belanda. Ia menghapus sebagian monopoli, memperkenalkan sistem sewa tanah, menyusun data kependudukan, dan menunjukkan minat besar pada kebudayaan lokal. Borobudur yang sempat terkubur bahkan kembali diperhatikan di masanya. 5 tahun memang singkat. Tapi sekarang bayangkan satu hal, bagaimana jika Inggris tidak pernah mengembalikan Indonesia kepada Belanda pada 1816? Jika itu terjadi, arah sejarah Indonesia hampir pasti berubah total. Berbeda dengan Belanda yang fokus pada eksploitasi langsung lewat tanam paksa dan monopoli ketat, Inggris cenderung membangun sistem administrasi yang lebih rapi dan terhubung dengan jaringan perdagangan global. Bukan karena Inggris lebih manusiawi, tapi karena mereka ingin koloni yang stabil, produktif, dan menguntungkan dalam jangka panjang. Pola ini bisa kita lihat di India dan Malaysia. Jika Indonesia tetap berada di bawah Inggris, kemungkinan besar Nusantara akan menjadi bagian dari wilayah besar Imperium Inggris di Asia. Indonesia mungkin disatukan secara administratif dengan Malaysia dan Singapura. Bahasa Inggris akan masuk lebih awal ke birokrasi, pendidikan, dan hukum. Sistem hukum yang berkembang bukan hukum sipil ala Belanda, melainkan common law seperti di banyak bekas koloni Inggris. Dampaknya tidak kecil. Akses pendidikan bisa terbuka lebih cepat untuk kelompok tertentu. Kelas menengah terdidik mungkin muncul lebih awal dibandingkan era Hindia Belanda. Intelektual Indonesia bisa tumbuh sebelum abad ke-20, bukan baru kuat pada 1920-an. Pergerakan nasional mungkin lahir lebih cepat, dengan pemikiran yang lebih global dan jaringan internasional yang lebih luas. Secara ekonomi, Indonesia mungkin tidak mengalami tanam paksa seperti yang terjadi di bawah Belanda. Sistem sewa tanah memberi petani ruang lebih besar, setidaknya secara teori. Perdagangan akan lebih terbuka, pelabuhan-pelabuhan besar terhubung langsung dengan pasar global Inggris, dan infrastruktur dibangun untuk mendukung arus barang, bukan sekadar menguras hasil bumi. Namun disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena Inggris tetaplah penjajah. Sejarah India menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti kesejahteraan merata. Kelaparan massal, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi tetap terjadi. Jadi Indonesia versi Inggris mungkin terlihat lebih rapi dan modern, tapi tetap tidak sepenuhnya adil bagi rakyatnya. Lalu bagaimana soal kemerdekaan? Ini bagian yang paling menarik. Inggris punya pola yang berbeda dengan Belanda. Mereka cenderung memberi kemerdekaan secara bertahap,
tapi seringkali dengan konsekuensi besar, pemecahan wilayah. India terbelah menjadi India dan Pakistan. Banyak wilayah Afrika dibagi menjadi negara-negara kecil dengan batas yang rumit. Jika Indonesia dijajah Inggris, sangat mungkin kemerdekaan datang lebih awal dari 1945. Tapi ada harga yang harus dibayar. Indonesia mungkin tidak lahir sebagai satu negara besar seperti sekarang. Bisa jadi Nusantara terpecah menjadi beberapa negara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur berjalan sendiri-sendiri. Artinya, kita mungkin merdeka lebih cepat, tapi belum tentu bersatu. Dan disinilah ironi sejarah muncul. Indonesia yang kita kenal hari ini, besar, beragam, dan bersatu, justru lahir dari proses yang sangat keras, penuh konflik, dan panjang di bawah Belanda. Penjajahan yang kejam itu tanpa sengaja memaksa berbagai wilayah di Nusantara merasa memiliki musuh yang sama, dan akhirnya membangun identitas nasional bersama. Jadi, apakah Indonesia akan lebih baik jika dijajah Inggris? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Kita mungkin lebih cepat mengenal pendidikan modern, lebih fasih bahasa Inggris, dan lebih terhubung ke dunia internasional. Tapi eksploitasi tetap ada. Ketimpangan tetap terjadi. Dan identitas nasional kita bisa sangat berbeda, bahkan mungkin terpecah. Satu hal yang pasti, apapun penjajahnya, kemerdekaan tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia selalu lahir dari perlawanan, kesadaran, dan perjuangan rakyatnya sendiri. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Menurutmu, apakah Indonesia akan lebih maju jika dijajah Inggris? Atau justru kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena satu perubahan kecil di masa lalu bisa mengubah seluruh masa depan bangsa.